Nasional menggelar acara peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama dengan tajuk Simposium Nasional. Acara ini digelar di Hotel Sheraton Surabaya. Dalam acara ini hadir Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf, dan jajaran pengurus DPW PAN Jatim. Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam sambutannya menyebut PAN sebagai partai yang rasional. Gus Yahya tidak melarang kader NU untuk mencoblos PAN pada Pileg 2024 mendatang. Awalnya, Gus Yahya mengatakan soal PAN yang bertransformasi menjadi partai yang lebih terbuka dan rasional. Kita tahu PAN sudah bertransformasi sedemikian rupa, lebih rasional dan melalui proses yang wajar alami. Di PAN tidak ada drama pencurian partai, karena normal semua dan jadi lebih rasional, bahkan sowan ulama Kiai NU, kata Gus Yahya dalam sambutannya Sabtu. Saya nggak boleh kampanye nyeblos PAN, nggak boleh, apalagi saya juga bukan kader PAN terus terang saja. Tapi saya sebagai Ketua Umum PBNU harus saya katakan warga NU tidak haram mencoblos PAN, sambungnya. Menurut Gus Yahya, meski dirinya tidak melarang warga NU mencoblos PAN, tetap saja kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanat Nasional. Walaupun ya tetap saja PAN menjadi Partai Amanat Nasional dan tidak harus berubah menjadi Partai akan NU, tambahnya. Gus Yahya sendiri tidak mengikuti acara sampai selesai karena ia harus segera kembali ke Jakarta. Gus Yahya sendiri mengizinkan sambutannya dikutip. Silahkan, tadi sudah lengkap di sambutan tandasnya. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau yang akrab disapa Gus Yahya kembali menegaskan bahwa tidak ada capres atau cawapres 2024 yang mengatasnamakan Nahdlatul Ulama. Pernyataan Gus Yahya tersebut didukung sepenuhnya oleh GP Ansor Jatim. Bendahara GP Ansor Jatim M. Fawaid mengamini Gus Yahya. Ia menyebut NU tidak kemana-mana saat Pilpres 2024, tetapi kader NU ada di mana-mana. Saya bersyukur atas arahan yang diberikan oleh Gus Yahya bahwa NU ini bukan parpol. Jadi betul tidak ada capres atau cawapres NU. NU ormas terbesar di Indonesia, tapi capres yang muncul mungkin kader NU, kata Fawaid Rabu. NU struktural tidak kemana-mana, tapi kadernya ada di mana-mana, sambungnya. Politikus yang akrab disapa Gus Fawaid ini menyampaikan sebuah kewajaran ketika lembaga sebesar NU menjadi rebutan oleh para capres untuk meminta dukungan. Tetapi yang terpenting, PBNU tetap mengambil sikap netral. Komitmen GP Ansor Jatim sepakat dan sami'na wa atokna, tidak ada calon mengatasnamakan NU. NU tidak kemana-mana, tapi NU ada di mana-mana, jelasnya. Lebih lanjut, Gus Fawaid juga membenarkan pernyataan Gus Yahya terkait potensi politik identitas di tahun 2024. Ansor Jatim siap menjaga ketentraman di tahun politik. Terkait politik identitas, bahwa Ansor Jatim akan mengawal tidak adanya politik identitas di Jatim, karena dampaknya sangat parah memecah belah bangsa. Di tengah kondisi global yang tidak baik, tentu politik identitas bisa memberi dampak yang semakin tidak baik. Kalau terjadi di 2024, malah dampaknya bisa nggak karuan, jelasnya. Bendahara DPD Gerindra Jatim ini menegaskan Jatim harus bersih dari politik identitas di tahun 2024. Ansor Jatim akan menjadi garda terdepan melawan politik identitas. Kami akan terdepan untuk melawan adanya potensi politik identitas di Jawa Timur, tandasnya. Nahdlatul Ulama tidak akan pernah dan tidak boleh dicatut atau dibawa ke dalam ranah politik. Pengurus besar Nahdlatul Ulama kembali menegaskan hal itu. Penegasan tentang sikap politik itu diutarakan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf saat mengisi acara Halaqah Fikih Peradaban di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Menurut ulama yang akrab disapa Gus Yahya, bila ada calon presiden dari NU itu atas nama prestasi dan kredibilitas serta track recordnya sendiri, bukan atas nama NU. Berkali-kali saya nyatakan tidak ada capres atau cawapres atas nama NU, kata Gus Yahya Sabtu. Ketika disinggung soal pemimpin yang cocok untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan, Gus Yahya mengatakan yang penting amanah dan punya kapasitas.
Menurutnya, masyarakat bisa membandingkan siapa yang sesuai jadi presiden maupun wakil presiden. Kita serahkan kepada masyarakat, biar masyarakat. Imbuh Gus Yahya. Halako fikih peradaban yang digelar di Lirboyo kali ini memang agak berbeda dari biasanya. Dari 240 halako yang sudah digelar PBNU, Gus Yahya mengatakan kali ini adalah pembuka atau prolog Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang akan digelar di Surabaya pada 6 Februari 2023 nanti. Makanya ini tadi yang menjadi pembicara ada juga dari internasional, yakni dari Mesir dan Inggris, pungkas Gus Yahya.